wedding is an event, but marriage is a journey. Ya. Journey itu butuh endurance. Firman mengajarkan, marriage is a covenant. Wanita itu jadi penolong. Saya tantang, penolong sama yang ditolong pinter mana? Yang menolong. Penolong, tapi yang penolong mesti pura-pura kalah pinter. Apakah kemudian orang yang bercerai, apakah itu berdampak baik? Kasih dalam kata wanita itu adalah disayang, dilindungi. Kasih dalam kacamata pria itu dihormati. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa di dalam Best Talk, yaitu di mana kita akan membicarakan masalah yang sangat tren saat ini. Kita akan lihat itu mengapa orang kaya, orang yang terkenal di Amerika, tidak kekurangan apa mengalami perceraian. Dan itu apa dampaknya dan bagaimana dengan pendapat-pendapat orang-orang sekitarnya itu public figure. Oleh sebab itu saya, Pendeta Fengki Mokar, Master Teologi, di samping saya ada narasumber juga, Pendeta Sigit Purbandoro, Master Teologi, juga ada Pendeta Guana Tanjung, dia juga dari Master Manajemen dan juga Master Teologi. Oleh sebab itu kita akan melihat dulu hal-hal yang pertama. Kita dikejutkan oleh satu orang atau juga satu pasang, yaitu yang bernama Bill Gates. Tidak ada orang yang tidak mengenal Bill Gates. Pernah menjadi orang kaya nomor 1 dan dia punya teman juga yang Warren Buffett juga orang paling kaya. Kekayaannya 130 miliar dolar. Saudara, itu enggak main-main sekali. Dan apa yang terjadi kemudian saat ini, minggu lalu atau pada awal Mei terjadilah perceraian. Dan itu bukan permainan, tetapi itu akan diteruskan sambil pengacara. Nah ini perlu kita bahas karena ini perlu untuk orang-orang percaya ini mengapa sampai terjadi seperti itu dan apakah boleh. Dan kita akan melihat dari segi pandangan yang lain. Nah saya mungkin akan tanya dulu kepada saudara saya Pendeta Guana Tanjung. Silakan Pak, menurut Bapak apa ini kira-kira orang kaya kok seperti ini bisa cerai, kurang apa dia ya? Gitu. Baik, saya juga izin untuk membuka masker saya. Ya Pak. Ya Pak Frenkie, saya bisa memahami karena di tengah zaman dan situasi yang seperti ini, tetapi saya tidak sependapat dengan perceraian. Ya betul itu. Implisit atau eksplisit, sekalipun orang berpikir Amerika itu negara liberal, tetapi lihat, mereka nuntut presiden itu keluarganya utuh. Inggris, mereka nggak suka kalau ratunya cerai. Karena di dalam pernikahan hati nurani, apalagi dunia barat sebetulnya punya akar kekristenan, disadari atau tidak, walaupun saat ini katakan mereka sudah lebih humanis dan free thinking ya. Karena di dalam keluarga itu sebetulnya tempat orang menemukan identitas. Kenapa Australia masih Commonwealth? Kurang apa Australia? Apa yang dibutuhkan Australia sehingga dia masih ingin di bawah UK? Mereka nggak butuh ekonominya, mereka butuh identitas. Karena Australia sendiri dipisah, mereka nggak punya sejarah. Ya identitas kalau saya lihat di dalam keluarga. Sehingga maksud saya ketika itu perceraian pasti ada dampaknya. Tetapi dalam sisi yang lain saya bisa memahami. Karena cara kita berpikir, cara kita melihat pernikahan itu apa dulu. Karena pernikahan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Dalam arti berpikir secara bebas. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan kita sebuah perspektif yang tidak selalu sama dengan apa yang mungkin kebanyakan orang. ya berbeda-beda. Nah, perspektifnya bagaimana? Pernikahan bisa saja sebuah kesepakatan. Karena saya merasa cocok dengan Anda. Tetapi ingat, wedding is an event, but marriage is a journey. Ya. Journey itu butuh endurance. Kalau bahasa olahraganya itu Jadi stamina. bukan satu pesta, tapi satu perjalanan. Perjalanan. Nah ini kan tahap demi tahap proses. Iya. Artinya ada kemungkinan satu titik mereka gagal masuk dalam satu proses itu. Ya mungkin ada perbedaan-perbedaan lah ya. Betul. Apakah karena mereka bertumbuh
sama-sama bertumbuh tapi dalam versi yang berbeda, atau pertumbuhan itu tidak seimbang, atau mereka sama-sama merasa jadi orang sukses yang punya satu pandangan yang tidak rela saling mana yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Misalnya seperti ada banyak faktor. Merasa seimbang, merasa punya kekuatan sama. Betul. Jadi itu semua akan dipengaruhi dari perspektif. Apa itu sebuah kesepakatan, sebuah agreement, sebuah transaksi, macam-macam. Ataukah firman mengajarkan marriage is a covenant. Nah, bagaimana Pak kalau sekarang kita melihat ada yang seorang istri itu tiba-tiba dia berhasil luar biasa, terus pekerjaan suaminya itu gagal. Itu pasti akan terjadi masalah juga, bukan? Walaupun terjadi juga pada orang Kristen. Nah, itulah sebuah tatanan. Tatanan itu seperti hukum yang memberikan kehidupan. Ketika itu dilanggar, itu pasti ada dampaknya. Saya tahu ada beberapa penafsiran, tetapi misalnya seorang Musa yang hebat, tetapi kita lihat anaknya Gerzom itu jejaknya hilang. Kemungkinan ini penafsiran saya, Pak. Ya. Ada cerita dia menikah dengan perempuan Kush. Ya. Ada kekecewaan atau apa, sehingga anak seorang nabi besar. Bahkan kalau kita lihat hakim-hakim itu imam di Betel yang penyembahan lembu emas. Berarti kan kalau hari ini tuh aliran sesat itu, Pak. Itu keturunannya Musa. Saya tidak tahu, saya juga tidak berani berkatakan ini Pak, saya pakarnya. Tapi saya mencurigai ada satu korban. Walaupun di dalam keseluruhan Musa adalah satu figur yang mengagumkan tetap. Jadi Abraham misalnya, ada pertikaian, ada dampak. Karena apalagi ketika orang itu berhasil dan menjadi bapak, menjadi figur kan, public figur, pasti di situ ada rasa terbelah, ikut mama atau ikut ibu, istri atau ada pihak memihak yang sebetulnya jadi satu. Tadi kembali, sekalipun orang berkata orang Barat berpikir bebas, buktinya kalau milih presiden dia nggak mau presidennya. Cerai. Masih juga baca firman Tuhan semua aneh. Didoakan Ratu juga. nggak boleh cerai itu. Pangeran Charles dianggap tidak bisa melanjut karena dia bercerai. Itu orang Inggris. Tapi Amerika kan bukan kerajaan, Pak. Ya, walaupun tapi presidennya didoakan pakai Alkitab juga. Sampai hari ini nggak ada presiden yang artinya waktu dipilih itu kayak implicitly tidak boleh bercerai pada saat presiden itu kan. Itu orang bilang Amerika loh. Katanya udah negara bebas. Ya mereka bebas tapi buktinya mereka menuntut quote unquote. Kalau yang memimpin ojo cerai. Loh, itu aneh, Pak. Jangan cerai lah seperti itu. Nah. Tapi ini seorang Bill Gates, Pak, bukan seorang tokoh politik yang mungkin juga tidak menonjolkan keagamaannya, yang tidak kekurangan apa-apa pun juga, tapi tiba-tiba dia cerai. Padahal kalau kita lihat itu uangnya seimbang. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang ini kita tahu tentang Amerika. Seandainya kalau perempuan itu dia lebih berhasil daripada suaminya, ini kerap kali juga terjadi perceraian. Gitu loh. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti itu? Tapi nanti Pak Sigit, beliau banyak pengalaman, tapi saya ingin satu poin. Dalam hidup ini ada sebuah tatanan. Makanya Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu, supaya baik keadaanmu di bumi. Di bumi, ini tidak bicara masuk surga. Karena misalnya, ini belum ngomong suami istri. Si anak jadi konglomerat. Bapaknya pegawai orang biasa. Apakah si anak bisa mentang-mentang? Nggak bisa. Jadi bagaimana tetap memberikan hormat. Apalagi pada ibu. Saya katakan biar ibumu ekstrim ya. Seorang pelacur. Engkau titip hidup 9 bulan di itu kandungan anak kepada seorang tua. Orang tua. Nah, demikian dalam satu keluarga. Saya tahu, saya menghormati wanita. Tidak mudah menjadi seorang wanita. Ketika apalagi kalau wanita itu berhasil, Pak. Nah kalau pria berhasil, dia jadi itu direktur. gampang. Dia pulang, ya saya sudah berhasil. Tolong diatur rumah tangganya, pembantu, kebersihan rumah, ngurus anak. Tapi bayangkan seorang
direktur seorang wanita. Dia seolah-olah biarpun di menteri lah gitu ya kan. Dia pulang ke rumah sepertinya tugas ngurus rumah ini masih ada di dalam ibu ini gitu ya, seolah-olah gini. Nah, Tuhan sudah memberi tatanan. Dan bagaimana kita ini mempercayai tatanan itu. Jadi Ya, yang Pak, sesuai memimpin dengan firman itu Tuhan lah firman ya. Tuhan. Contoh misalnya, ini nanti saya minta Pak Sigit memberi komentar dalam sisi yang lain, terserah apa yang. Misalnya Daud, dia begitu mengangkat Salomo, dikatakan bahwa dia dari tempat tidur memberi hormat kepada raja yang baru. Nah, Salomo itu yang mengganti popoknya mungkin Daud kok, anaknya. Tapi begitu tongkat kepemimpinan itu di Salomo, dia Ya, sesuai dengan otoritas lah. betul. Bukan soal mana yang lebih baik, mana siapa yang memegang tongkat kepemimpinan. Tentu saja kita boleh kritik, boleh berikan saran tentu saja. Dan istri bukan bawahan suami, tentu saja bukan begitu. Tetapi tidak ada nakoda itu dua. Jadi ada satu yang melengkapi. Saya kalau berguru dengan saya jemaat ibu, wanita itu jadi penolong. Saya tantang, penolong sama yang ditolong pinter mana? Ya menolong masih Penolong, jalan. tapi yang penolong mesti pura-pura kalah pinter. Nah ini kalau menurut Pak Sigit gimana Pak Sigit? Kalah pinter, kalau dipinteri pemimpinnya enggak mau. Kira-kira. Begini, selesai. Ya silakan. Ya, silakan Pak Sigit. Mungkin Pak Sigit pendapatnya nanti mungkin Pak Kuana juga mungkin akan bicara lagi dari bentuk Saya lain. ngambil yang bagian akhir ya Pak ya. Ya silakan Pak. Sampaikan. Memang istri penolong Pak, apalagi kalau tadi ada yang lebih berpenghasilan lebih tinggi. Saya pernah nemui Pak, 2 malahan suami-suami yang berkasus begitu, yang kemudian puji Tuhan istri saya lebih pinter, jadi saya tidak terlalu berat. Wah itu berarti tanggung jawab suami kurang dong. Tetap tanggung jawab, tapi dia lebih ringan. Oh. Terus yang tadi istrinya backgroundnya dari keluarga yang kaya, suami ya biasa ya. Lalu aduh kecipratan rezeki, malah bilang Tuhan mengatur begitu indah. Nah cenderung enak-enak. Lakinya cenderung Santai, nyaman ya. nyaman. Tapi kita lihat sekarang gini Pak Sigit. Ternyata kalau kita lihat itu Ratu Elizabeth itu ratu loh Pak. Dan dia menikah dengan yang dikatakan sekarang raja itu. Dan yang Pangeran Philip. Ya Pangeran Philip yang sekarang sudah ya Baru meninggal. baru dipanggil Tuhan ya. Tetapi buktinya kita lihat dia tidak bercerai, padahal yang ratu sesungguhnya itu Elizabeth, gitu loh. Dia tidak bercerai, tapi banyak orang Kristen sekarang lihat suaminya tidak ada kerjaan, terus istrinya bagus, terus cerai. Apa mungkin menurut saya sih bukan masalah pendapatannya, mungkin dia nggak suka karena suaminya sudah nggak ada pendapatan, malas gitu loh mungkin. Kecuali kalau rajin terus nggak dapat itu mungkin dia ngerti gitu ya. Jadi mungkin ada Pak Sigit, Pak, ada pernah mengalami seperti itu? Begini Pak, kalau yang di Inggris tadi ya Pak ya. Kan Inggris saya yang Ratu Elizabeth UK ya, Inggris Pak, British. itu karena sangat dijunjung tinggi Pak. Nilai-nilai pejabat, apalagi golongan keluarga kerajaan ya. Maksud saya kan rakyatnya kan mereka juga sama, mereka suka cerai juga yang di. Iya. Maksudnya saya bandingkan Presiden Amerika misalnya. Buktinya di tengah-tengah kebebasan berpikir ternyata tersirat mereka tetap menuntut atau mengharapkan pemimpinnya itu jangan cerai. Ya, kalau saya cerai boleh gitu, salah gitu. Ini mewakili kalau saya baca. Jadi sekalipun orang bule ternyata ada hati nurani. Ada hati nurani. Mereka mengharapkan tetap pemimpin, presiden dan ratu itu bukan keluarga yang broken. Buktinya sampai hari ini nuansanya Pangeran Charles nggak bisa naik. Dan salah satu karena dia gagal dalam pernikahannya. Itu sebetulnya saya membaca, bisa keliru Pak. Jadi dari nurani yang dalam, sebetulnya ada satu suara hati nurani. Memang yang betul itu nggak bercerai. Kan kira-kira begitu. Ya firman Tuhan selalu mengatakan demikian Pak. Bahwa Tuhan tidak mengendaki perceraian. Ya apa yang dipersatukan Allah tidak disatukan oleh manusia. Tapi ini kan kita melihat public figure. Ini akan menjadi satu tren yang ditakutkan. Dan akhirnya menjadi orang-orang Kristen. Akhirnya yang suka idola kepada orang yang kaya. Terutama Bill Gates. Akhirnya itu bisa menjadi bahaya di gereja. Oh saya sangat khawatir hal-hal seperti itu. Sewaktu Benny Hinn bercerai, saya bilang
ini malapetaka saya bilang. Sebab bagaimana kita bisa ketika seorang gembala menasihati pasangan muda mau bercerai. Jangan bercerai. Dia cuma tunjuk benihin aja cerai. Tapi puji Tuhan kan akhirnya Tuhan pulihkan Kembali pernikahannya. Itu saya betul-betul bagaimana public figure itu memberikan satu pengaruh kepada generasi muda. Apa kalau menurut Pak Sigit ini, saya potong sebentar ini. Apakah perceraian itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, Pak? Secara umum enggak, Pak. Seperti tadi ya, public figure. Kemudian juga belum kalau anak-anaknya yang melihat papa mamanya cerai. Pasti ada dampak lah ya. Pasti ada dampak negatif. Pak. Saya saya mau pihak satunya. Boleh. Kan saya tidak sependapat, supaya bisa tahu semua lah. tapi saya memahami. Nah, saya seolah-olah sekarang mau bela yang cerai. Jadi Bapak memahami dari faktor yang lain, tetapi secara rohani Bapak tidak setuju. Tidak tapi setuju. Bapak sekarang akan mewakili bagi coba orang yang memahaminya. menangkap apa? Memang ketika kita melewati satu titik, kita konflik atau ketidaksepakatan dengan pasangan, kita akan merasakan satu rasa sakit. Nah, inilah yang kita harus sadari. Ketika orang menikah, dia sebetulnya, saya percaya salah satu yang harus diajarkan dalam sekolah, ini lepas dari Bill, itu adalah life skill. Dan salah satu life skill itu adalah misalnya how to communicate, bagaimana memahami orang lain, bagaimana melewati pernikahan. Itu biasanya di dalam pernikahan, sebelum pernikahan itu di gereja ada konseling pernikahan. Tetapi setelah konseling juga banyak jemaat. Saya maksud saya cerai begini, juga, Pak. Saya ingin bukan hanya jangan bercerai, tetapi kenapa dan apa yang kau hadapi. Misalnya orang olahragawan, bagaimana dia juga melewati rasa sakit. Tapi kenapa dia rela? Karena dia punya tahu tujuannya. Punya tujuannya. Jadi sebagian orang, saya tidak katakan Bill Gates, tapi secara orang tidak hanya masuk dalam pernikahan dengan sebuah komitmen, tapi dia harus tahu tujuan untuk apa sebuah pernikahan itu diadakan oleh Tuhan. Saya yakin, Mbak, saya percaya itu kalau Bill Gates sebelum ngambil Melinda itu sudah ada persetujuan. Kenapa? Karena dia waktu menikah pun tidak ada surat perjanjian, tetapi dia bikin surat pisah harta. Dari sini kita melihat juga tentunya kan, bahwa mereka itu pasti ada kesepakatan di awal gitu loh. Pasti ada kesepakatan ini. Cuma kan di tengah perjalanan ini loh. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada perubahan kondisinya. Toh mereka sudah kaya mungkin. Apa karena kekayaan itu mereka mau pisah. Tapi ternyata kalau saya melihat ini menurut berita. Itu katanya ada seorang predator seks yang berkenalan atau berkawan baik dengan Bill Gates. Sehingga istri Bill Gates ini gak suka. Itu alasan. Ada lagi juga berkata bahwa Bill Gates punya juga ya yang disenangi lebih muda ya dari pekerjaannya seperti itu. Ya itulah Pak Sigit, saya pikir semua menjadi orang kaya itu tidak mudah. Karena kalau miskin orang biasa juga tambah susah juga tentunya miskin ya. susah, orang kaya makanya di Amsal jangan beri aku kaya terlalu kaya, jangan beri saya miskin. Karena ketika orang menjadi kaya itu godaan dan tantangan itu jauh lebih besar dibandingkan orang biasa. Dan yang harus difahami kalau saya kembali kepada Alkitab, saya tidak bicara Alkitab sebagai kumpulan perintah. Saya mau membagikan Alkitab buat saya salah satu dimensi adalah is a love story. Kisah cinta Allah kepada manusia lah. Dan Allah itu rela mengalami rasa sakit untuk sebuah perjanjian. Sakit loh. Salah satu dia angkat kitab Hosea. Makanya saya kalau bergurau jangan kepingin jadi nabi. Sakit. Suruh merasakan sakitnya hatinya Tuhan. Melawan arus, menyampaikan sesuatu teguran. Lah, kalau apalagi risikonya besar. Betul. Apalagi kalau nabi perjanjian lama. Suruh jalan telanjang. Ya toh? Nah ini Hosea. Ini masih bujangan ini, pendeta Hosea ini Pak. Tuhan datang ini cerita di kita. Hosea aku mau menikah, aku mau kamu menikah. Siap ya. Tuhan ya, wah siap kan itu. Nikah sama siapa? Perempuan Sunda, Gomer. Hah,
perempuan ya nikah ya nikah, ojo sampai jadi barang yang elek. Gitu. Jelek ya. Jelek. Disuruh Terus dia ngambil. taat. Ya sudah kok nikah? Ya itu aku. Aku tuh menikahi bangsa yang suka bersundal. Saya tuh lihat itu, aduh Tuhan. Setelah itu punya anak toh, menikah toh, ya sudah. Jadi si Gomer ini jadi ibu Hosea, ibu gembala ini. Punya anak 2, kumat. Kumat Pak. Kambu ya. Dia ngoco, oh gua sih cakep ya. Bersundal lagi, melacur lagi. Bayangkan, wah Hosea ngamuk ini. Ini cerita. Saya bisa ngerasa kalau saya bilang ya udahlah pegat lah minggat lah itu perempuan nggak tahu diuntung itu kan gitu. Tuhan datang ini. Hosea lagi apa kamu? Betek Tuhan. Kira-kira kan gitu ya. Kenapa? Tuh itu istriku minggat itu perempuan nggak tahu diuntung kira-kira gitu. Yang nggak ada di Alkitab itu Pak. Saya imajinasi. Ya aku tahu. Aku mau engkau pergi cari dia, bawa dia ke. Gak Tuhan, itu perempuan kurang ajar tuh. Ya, enggak tahu diuntung. Hosea, kamu nabiku. Aku mau kau merasakan apa yang kurasakan. Saya baca itu, saya bilang. Ya, itu satu tipologi lah Pak. Tipologi Jadi yang bukan menyuruh Hosea itu untuk menikah dengan sesuatu, tapi itu untuk menggambarkan Lah, bahwa merasakan- Hosea itu sepertinya hatinya Allah, itu istrinya itu sama sepertinya Israel. Israel lah ya Sehingga itu. itu satu perumpamaan. Berarti Tuhan itu ditunjukkan. merasakan sakit loh. Betul. Tuhan penguasa langit dan bumi, dia rela. Nah ini yang saya menghormati, saya harus bisa berkata jujur ya. Kadang-kadang ada satu titik, ya mungkin ada bisa terjadi tidak cerai harus kalau dia misalnya dianiaya terus dan sebagainya. Tetapi secara umum desainnya Tuhan itu sebenarnya. Nah bagaimana saat ini di tengah dunia modern ini, salah satu tren apa? Orang menghindari rasa sakit. Ya. Ego lah Pak. Lah Jadi ya ego nggak lah. mau sakit, Ya. semua nggak mau sakit. Misalnya begini, sakit mau kepala, berkorban simptomnya makanya narkoba itu sebetulnya orang yang mau keluar dari rasa sakit dalam realita hidup awalnya. Salah satu. Dia ingin minum obat penenang terus, dia terjebak di dalam jurang yang lain. Nah bagaimana ketika rasa sakit ini dilewati bersama Tuhan. Saya tidak katakan Ya ini istrinya untuk suami istri di tengah perjalanan itu harus bisa juga menerima rasa sakit itu untuk supaya tetap bersama-sama. Itu seperti itu kan? sambil Ya. sambil minta intervensi Tuhan. Gitu. Ya betul. Dan makanya saya bisa memaklumi ketika ketidaksepakatan dan itu berjangka waktu yang lama tidak terselesaikan. Itu sakit memang Pak. Tapi kalau saya lihat emangnya yang sakit cuma lu doang gitu ya. Ternyata sampai Tuhan pun mengalami sakit. Coba mungkin kalau ada Pak Sigit mungkin ada dari cerita lain atau pengalaman Pak Sigit ini. Tadi yang awal Pak Fengki menyebut kalau ini lalu berkembang itu kasus cerainya itu gimana? Kita mungkin pernah dengar yang sekarang diam-diam memang berkembang Pak, faham post-truth. Postmodern itu ya. Post-truth. Lain-lain. Jadi begini, karena sudah makin banyak jadi umum, jadi ini salah satu dalam tanda petik ya. Kebiasaan, tren. Kebenaran menurut manusia bukan Ya. Tuhan. Itu. Dan hal yang lain dengan ini juga berkembang, ini sudah fakta adanya beberapa pasangan Kristen ya Pak ya. Loh kenapa cerai? Tapi sambil ninggalkan imannya Pak. Karena yang di lain itu mudah prosedurnya, kita sudah tahu ya. Tidak usah tak sebut. Itu enak, Kristen itu bersulit loh. Gini. Lalu Jadi menurut Pak Sigit kan Kristen tuh banyak ikatan. Kalau agama lain Batasan, mungkin yang lain tuh batasan. bisa gampang gitu ya. Jadi batasan yang ketat Pak, di kita memang ketat ya. Memang salah satu ciri dari kekristenan itu tidak kita kepercayaan yang menolak perceraian. Iya, itu. Itu Kristen. Betul. Karena tadi itu, karena itu sebuah gambaran love story, the faithful God. Yang rela untuk merasakan sakit. Dan sampai hari ini dalam my personal belief, dia nggak pernah buang Israel. Dan dia nggak pernah buang gerejanya. Itu buat saya mengharukan. Emangnya gereja nggak pernah salah? Secara gereja banyak kesalahan. Ya, ini Tapi pertanyaan Tuhan nggak terakhir pernah ini. menceraikan gereja. Tuhan nggak pernah menceraikan kita. Ya ini pertanyaan terakhir Pak.
Karena kita lihat akan melihat seperti itu, mungkin kita akan bahas kemudian. Tapi apakah kemudian orang yang bercerai itu walaupun kaya atau miskin atau apapun juga, ya apakah itu berdampak baik? Mungkin menurut pandangan Pak Sigit, pernah nggak ngadepin orang-orang yang cerai, terus dia bilang, oh cerai itu enak, atau aku nyesel cerai, gitu Pak. Mungkin begitu. Tapi kalau saya ngalami Pak, saya ngalami banyak teman-teman yang sudah cerai kan dulu waktu sakit itu nggak terima dia. Cerai, dilarang nggak bisa dia cerai. Suatu hari ketika dia mulai sadar, dia malah ngomong sama orang lain, jangan cerai, sakit. Berarti menurut saya dia pernah ngalami sakit itu. Nah, enggak tahu menurut Pak Sigit apakah dengan bercerai itu orang lebih baik gitu loh. Dari beberapa temuan di lapangan Pak, bagi yang sudah terlanjur cerai ya, terbukti mereka yang paling umum rasa hampa dalam kehidupan. Ada yang kedua lalu banding, cerai lalu nikah lagi tuh dengan yang lain. Ya apa yang pertama. Ya, bandingkan dengan yang Banding otomatis ada pembandingnya. Iya. Yang ini gini, yang ini gini gitu ya. Yang pertama dulu tuh begini lebih baik dari yang sekarang. Jadi ada rasa, wah selanjutnya. Biasa sudah kumpul sama ini, sekarang kumpul yang baru pertama seneng. Tapi lama-lama juga bisa jadi bosen Pak. Karena ada sifatnya Nggak pelarian. sama lagi, iya. Ada yang sifatnya pelarian. Mungkin emosi lah ya. Iya emosi. Bisa si istri yang terlalu ekstrim, bisa sebaliknya. Suami yang terlalu ekstrim. Tetapi sehingga biasanya sudah kuat. gini Pak Sigit, kalau orang laki itu, kalau miskin dia itu kuat, gak cerai-cerai. Tapi kalau kaya gampang cerai. Tapi kalau perempuan itu ya, kalau kaya gak gampang cerai. Kalau miskin gampang cerai, cari yang kaya. Itu biasanya seperti gitu loh. Gitu. Karena ada pendapat seperti itu. Mirip hukum relativitas. Nah, jadi tadi yang dikatakan Pak Pendeta Kuana Tanjung, ya baik kekayaan ataupun kemiskinan itu juga belum tentu baik. Ya, saya rasa itu bukan relatif yang itu ya, mohon maaf. Dalam arti itu situasi gini. Ya, situasi. Kalau orang pria kaya berhasil lah itu dia akan dia tidak perlu cari godaan, dia akan menghadapi godaan. Gitu. Tapi kalau wanita, dia membutuhkan rasa aman. Rasa aman. Makanya kasih dalam kata wanita itu adalah disayang, dilindungi. Kasih dalam kacamata pria itu dihormati. Jadi dia butuh pengayoman. Nah, ketika miskin, uang itu sebetulnya nuansa memberikan pengayoman, kan? Rasa aman. Ya, menurut beberapa orang secara psikologi. Nah, ini ketika dalam keadaan miskin, maka si wanita ini merasa pengayoman itu tidak ada, kepastian itu tidak ada. Nah, di situ yang takut membuat mereka sudah cerai saja. Ini cara saya membayangkan itu. Sementara kalau pria ketika sukses, godaannya datang. Yang dulu tidak di awe orang, sekarang wah nggak cari pun orang bisa datang gitu. Banyak yang goda lah kalau ya. Banyak yang goda. Nah, ini yang istilahnya kita harus siap. Mungkin Pak Sigit mungkin memberikan pandangan tadi yang sudah saya potong, mungkin ada menceritakan bagaimana tadi mengenai laki dan perempuan yang pengalaman yang dialami tadi Pak. Jadi kalau saya lebih dari beberapa pertemuan konseling sifatnya. Saya lebih ke konseling ke suaminya tentu saja ya, pihak pria ya. Supaya bagaimanapun juga, karena sebagai umat Kristiani ya Pak, pegang apa yang Tuhan sudah berfirman. Kedua, pertimbangkan segi-segi yang memuliakan Tuhan, jangan sampai jadi batu sandungan. Belum lagi cari solusi. Nah, di situ perlu pendampingan konselor-konselor yang dapat menolong lah. Gitu. Karena ada juga loh Pak, yang sudah nekat cerai karena sudah tidak kuat, karena salah satunya memang keterlaluan ya Pak ya, KDRT ya. Nah, KDRT sebagian besar memang pihak prianya. Tapi ada yang wanitanya loh Pak. Ya, tapi kalau saya bisa maklumi kalau ke ADRT mungkin ya harus ada itu ya. Dia mungkin juga perlu diamankan atau apa. Ya. Tapi bukan berarti itu harus bercerai ya, gitu betul. Ya. Kita juga harus melindungi mereka yang mengalami KDRT ya. Saya bisa memahami dalam. Jadi banyak faktor lah yang membuat orang itu bisa bercerai. Betul kan? Ada rumahnya enggak jauh dari sini Pak, tempat itu. Waduh, saya lihat sendiri bagaimana si suaminya dimaki-maki istrinya. Apa ini? Ya, itu memang saya menurut Lalu saya kira yang jauh lebih senior Pak, hamba Tuhan jauh lebih senior.
Seperti yang dikatakan Pak Sigit ya, kita tidak tahu sebenarnya penyebabnya itu apa. Karena kelihatannya kehidupan, tadi itu ya ada predator seks dan sebagainya. Ya, Kumpulannya bisa. itu. Dan secara budaya, wanita di barat itu dia betul-betul equal dalam arti yang betul-betul equal. Saya bukan hanya, kalau di ini kan lebih banyak pria menceraikan istrinya. Kalau di negara bule itu banyak istri yang menuntut cerai suaminya gitu. Itu karena dianggap sudah kamu lakukan, aku nggak bisa terima. Ya, itu saudara. Jadi ini kita bincang-bincang walaupun belum selesai, tetapi mungkin kita akan bisa sambung kembali karena kita masih belum bicara tentang bagaimana sikap anak-anak, bagaimana dampak terhadap sosial, bagaimana dampak terhadap ya mental atau gereja dan sebagainya. Tetapi yang pasti firman Tuhan selalu mengatakan, diajarkan juga bahwa ketika kita menikah, bahwa kita ini bukan lagi memiliki yang kita nikahi, tetapi kita harus menjadi orang yang dimiliki oleh pasangannya. Demikian si istri harus merasa dimiliki. Kalau persoalannya kamu milikku dan yang satu itu milikku, tidak akan pernah ketemu. Sehingga kalau kita merasa dimiliki, kita akan menjaga. Ini miliknya orang itu. Jadi bagaimana caranya supaya bagus. Itulah kadang-kadang kita lupa di dalam pernikahan itu. Kerap kali setelah menikah kita yang merasa memilikinya. Sehingga terjadilah ego itu. Bukan menyerahkan hidupnya ketika di dalam perjanjian. Oleh karena itu, di dalam kasus ini kita harus lebih hati-hati dan lebih dekat kepada Tuhan, membaca firman dan konseling lebih banyak. Sampai di sini Best Talk, kita akan berjumpa lagi di Best Talk yang akan datang menyambung pembicaraan yang belum tuntas ini. God bless. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.